Halo Mams, jumpa lagi bersama review Mama. Nah, kali ini walaupun Mama lagi sakit sebenarnya, jadi suaranya agak serak-serak gitu, Mama tetap akan review barang yang bermanfaat untuk ibu dan anak. Kali ini Mama nemu barang bagus lagi yang pasti untuk anak-anak. Ini ada flashcard tapi khusus stimulasi anak hiperaktif. Nah, kalau misalnya Mama di rumah punya anak yang hiperaktif banget gak bisa diem, nah mungkin bisa dipakai ini, karena di flashcard ini nanti ada 20 kartu yang berisi 20 gerakan yang bisa dipraktekkan. Jadi nanti anak akan lebih terarah lagi gerakannya. Banyak manfaatnya deh, nanti kita bahas satu-satu ya. Nah, yang pertama, ini flashcard stimulasi anak hiperaktif itu untuk umur 2-5 tahun. Nah, ini diproduksi oleh Lily Playlearn. Nah, kita lihat dulu. Ini ada stimulasi anak hiperaktif. Nah, halo smart parents, katanya banyak nih anak yang masih kesulitan untuk mengontrol gerakannya, terutama untuk anak yang hiperaktif yang nggak bisa diem. Nah, jadi banyak anak yang sulit mengontrol gerakannya sehingga sering membahayakan dirinya atau orang lain. Nah, ini nih Mams nih. Biasanya anak kan gak tahu ya itu bahaya untuk dirinya, bahaya untuk orang lain di sekitarnya. Nah, jadi dalam flashcard ini akan dicontohkan gerakan yang bisa membuat anak lebih mengontrol gerakannya gitu. Nah, orang tua kadang bingung ya, aduh aku harus gimana gerakan harus mempraktekkan seperti apa nih agar anakku lebih bisa mengontrol gerakannya, harus distimulasi seperti apa. Nah, nanti dalam flashcard ini namanya Lily dan Kiki nanti akan mencontohkan gerakan yang bisa parents berikan pada anak yang masih hiperaktif katanya. Jadi orang tua yang di rumah, bunda-bunda, Mams gak bingung lagi nih untuk menstimulasi si kecil. Nah, kita lihat yuk dalamnya seperti apa. Kak, ada 20 kartu. Nah, ada petunjuk penggunaannya nih. Kita lihat dulu yuk biar gak salah nanti kalau misalnya Mams beli, harus dibaca dulu petunjuk penggunaannya. Jadi harus memberi aktivitas atau kita praktekkan nih Mams dari mulai yang mudah dulu, lalu naik level ke medium dan sulit, karena ini nanti ada ada tingkatan-tingkatannya Mams, ada yang mudah, ada yang medium, ada yang sulit, jadi itu harus bertahap. Nah, lalu jika anak masih kesulitan untuk naik level, tidak apa-apa untuk terus mengulang pada level yang lebih mudah. Lalu buat permainan yang menarik sambil melakukan gerakan tersebut. Nah, Mams pasti bertanya-tanya nih, ini gerakannya berbahaya nggak ya? Nah, tenang aja Mams, karena ini udah ditinjau sama tim terapisnya langsung nih. Jadi Mams gak usah khawatir lagi karena ini sudah ditinjau oleh tim terapis okupasi. Nah, ada warningnya juga nih. Yang pertama, jangan paksa anak untuk melakukan suatu aktivitas jika masih sulit nih Mams. Kalau emang dia nggak bisa, ya udah jangan dipaksa. Lalu jangan lanjutkan pemberian stimulasi jika anak menunjukkan tantrum misalnya, atau tiba-tiba melamun, atau tiba-tiba kelelahan. Dan jika anak tidak menunjukkan perkembangan setelah distimulasi di rumah, segera lakukan konsultasi dengan profesional. Oke? Nah, penasaran nih isinya apa aja? Kita lihat sebagian yuk. Nah, misalnya nih, ini banyak banget, ada 20 kartu. Nih kita lihat yang mudah nih salah satunya. Berdiri satu kaki menahan bola sepak. Nah, ini termasuk mudah. Ada tujuannya nih Mams. Tujuannya untuk apa sih? Untuk melatih keseimbangan. Nah, di sini ada disebutkan, dikasih tahu cara bermainnya seperti apa. Nah, tenang aja kalau anak tidak ada bayangan, di sini ada ilustrasi gambarnya. Nah, jadi anak bisa tahu nih, oh aku harus melakukan gerakan seperti ini, dan orang tuanya pun tidak bingung juga untuk mencontohkan misalnya gitu. Nah, banyak juga yang lain yang mudah, misalnya menggiring bola kecil, masukkan ke gawang. Nah, gambarnya seperti ini. Atau ini nih yang misalnya di rumahnya ada tangga, bisa naik turun tangga sambil membawa baki. Ada gambarnya juga.
Atau misalnya yang menyenangkan, yang biasanya perang bantal, ternyata ini ada tujuannya juga loh. Misalnya kesadaran gerak sendi dan otot. Nah, kita lihat yang medium, ada gerakannya lompat satu kaki, lompat dua kaki terbuka. Nah, apa sih kayak gimana gerakannya? Nah, seperti ini Mams gerakannya. Lalu ada lagi banyak medium, nanti Mams bisa pilih mana nih yang kira-kira pas untuk anaknya. Ada dorong dan tangkap bola, ada mengesot maju mundur, dan ini juga ada gambarnya masing-masing dan disesuaikan dengan alat yang ada di rumah. Misalnya, aku punya alat ini dan bisa dipraktekkan langsung. Nah, ini boleh juga. Nah, ini juga ada berguling, ada duduk di kursi. Banyak sih Mams, dan kita bisa tahu nih tujuannya apa, cara bermainnya seperti apa, jadi sangat lengkap. Nah, sekarang kita lihat yang gerakan sulit, ada contohnya crab walk. Nah, ini mungkin agak sulit tapi bisa dicoba kalau sudah melalui tahapan-tahapan mudah dan medium tadi. Ada crab walk untuk yang sulit, ada lompat dari bantal ke bantal. Nah, ini contohnya crab walk itu seperti ini lompat dari bantal ke bantal seperti ini. Nah, nanti kita akan praktekkan sebagian, nanti kita lihat ya. Nah, sekarang kita akan coba berjalan memindahkan ember berisi air. Ayo kita jalan yuk, jalan. Nah, wah ternyata anakku bisa nih berjalan memindahkan ember berisi air. Nah, seperti itu contohnya ya Mams. Nah Mams, itulah tadi salah satu contoh gerakannya. Nanti Mams bisa praktekkan lagi di rumah, sangat banyak manfaatnya. Nah, ini kartunya banyak sekali, nanti Mams bisa beli. Ini namanya stimulasi anak hiperaktif. Sekian dari review Mama kali ini, sampai jumpa di review-review lain yang lebih bermanfaat. Dadah.